Horas, selamat datang kembali di kanal kami, Belige Academy. Pada kesempatan dan di video kali ini kita akan melanjutkan bagian keempat, yaitu region form, di mana kita nanti di video ini akan menciptakan tabel dulu ya, dan GUI untuk region formnya ya untuk video kali ini. Sebagai pengingat yang telah kita capai pada bab part 1 sampai part 3 ya, di sini sebelumnya telah dituliskan GUI main ya dan GUI login. Sebelumnya juga pada part 1 dan 2 telah diciptakan database ini yang berisi parameter-parameter database ya sebagai pasangan key dan value ya. Terus ini parser untuk membaca konfigurasinya dan test connection telah kita lakukan untuk menghubungkan ke database PostgreSQL. Kita juga telah menciptakan tabel login dan insert menyisipkan data pada sejumlah data pada tabel login, dan kita telah menuliskan GUI login yang mencocokkan di sini ya, GUI login.py mencocokkan database yang dibaca dari user dan database dari dalam database, dan kita telah menuliskan GUI main ya. Jadi jika Anda ingin mengetahui secara detail, mulailah dari part 1 untuk PostgreSQL ya. Oke, kita coba lagi jalankan GUI main ini. Nah, di sini semua tombol disable, kita masukkan kunci yang sesuai ya. Oke, setelah itu login successful, maka sini akan muncul tombol-tombol maupun item menu yang enable ya, tapi logikanya belum kita rancang. Oke, di sini. Nah, sekarang kita akan menciptakan tabel dulu untuk region. Oke, untuk lebih gampangnya kita buka create login table yang telah kita buat sebelumnya ya untuk menciptakan tabel login. Di sini Anda perlu mengganti ya save as saja, save as menjadi create region table ya, create region table. Kemudian ini ganti nama fungsinya juga ganti ya. Sini keterangannya region table. Oke, selanjutnya di sini kita buat nama tabelnya region login diganti region. Kemudian di sini kolomnya adalah region ID. Terus dia auto number ya, auto increment serial primary key. Kemudian di sini kolom berikutnya adalah description. Penjelasan dari region itu kasih varchar 100 misalnya, terus kita buat not null ya, tidak boleh kosong. Setelah itu last update. Oke. Di sini selesai region ID dan description. Oke, selanjutnya kita buat indeksnya ya. Kita ganti indeksnya rec name ya. Terus di sini rec name juga, dan nilai baliknya juga rec name. Kemudian di sini tabelnya adalah region. Yang kita indeks adalah description-nya. Oke, untuk query lebih cepat.
Kemudian untuk update last update ya, kolom last update untuk update dan insert nanti kita ganti ini namanya update track ya, update track. Sini ganti sini dan di sini ya. Oke, setelah itu last update yang akan diupdate now. Oke, pas. Selanjutnya di sini rec namanya kita ganti ya menjadi rec. Di sini tabelnya adalah tabel region ya, ganti. Oke, gitu ya. Tabel region, indeksnya, terus ini update untuk kolom last update di sini, otomatis. Oke, saya kira itu ya. Setelah itu diganti nih biar sesuai di bawah untuk dieksekusi ya. Nah, ini indeks, nama indeksnya ganti, fungsi update ganti. Oke. Oke, perhatikan di sini udah ya mirip dengan apa namanya tabel login yang telah kita buat, cuma kolomnya saja yang berbeda ya. Last update-nya perlu diupdate otomatis ya. Diberikan tipe data timestamp. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, di sini the region table had been created ya. Sekarang kalian buka DB schema untuk melihat apakah tabel region itu telah diciptakan pada database contoh. Yang telah ini klik SQL Server, terus buat di sini SQL PostgreSQL ya, PostgreSQL. Oh salah ya, kita ulangi dulu. Bukan SQL Server ya, PostgreSQL ya. PostgreSQL ini. Oke, nah nama database-nya contoh ya, user default-nya adalah Postgres, terus kita connect untuk melihat tabelnya. Oke, sudah diciptakan ya. Terus kita refresh di sini masih belum ada data. Ya, masih belum ada data. Oke, selanjutnya ditutup dulu. Selanjutnya kita kembali ke Spider. Kita akan menuliskan sebuah file baru untuk menyisipkan data ke dalam tabel region ya. Di sini insert login sudah ada ya. Tinggal Anda save as ya, insert, namakan dengan insert region ya untuk menyisipkan data awal ya. Oke, di sini insert region, ganti insert region dan insert region. Terus ini parameter fungsinya ganti semua, regions dan regions. Terus di sini juga kita ganti regions. Nah, ini insert into region, nama tabelnya tadi apa namanya, last region ID, terus description, terus last update. Oke, 3. Terus di sini kita masukkan datanya, hapus dulu. Misalnya adalah
regionnya I Eastern misalnya. Eastern, koma now. Kita copy Eastern, Western, Barat, Utara, terus Selatan. Dua, tiga, empat. Ya. Oke, karena ini tidak menggunakan modul Hasleep, ini bisa kita hapus. Oke, ini ditutup. Ya. Terus kita jalankan ya sekarang untuk menyisipkan data ini ya, keempat data permulaan di dalam tabel region ya. Oke, running tidak ada error. Terus kita buka DB skema ya. Kita refresh di sini. Oke. Terus di sini kita refresh datanya. Nah, data itu telah terisi ke dalam tabel region ya. Ini dia. 30 September di sini 2022. Ya, oke. Gitu ya. Itu untuk memasukkan data ke dalam tabel region. Kemudian kita perlu mendesain GUI-nya ya untuk region ya. Mendesain GUI-nya. Jadi kita buka Qt Designer ya. Terus kita new form, main window, kita pakai main window. Oke. Kemudian ambil dia label ya. Label di sini tulis region ID ya. Kemudian di sini kita kasih line edit ya untuk menampilkan region ID. Oke, berikan objek name LA region ID. Ya, selanjutnya berikan combo box. Ya, combo box terus berikan objek name CB region ID. Oke. Dan untuk LA ini kita centang saja properti read only-nya ya, karena nanti kita desain untuk tidak bisa diedit oleh user. Oke, setelah itu simpan dulu di folder yang sama dengan kode. Ya, saya buat di sini code. Oke, namanya GUI region UI ya. Oke, kemudian kita buat last update di sini copy sini biar diketahui kapan dia di-update terakhir. Terus selain editnya juga copy, ini juga read only ya. Nah, geret dan propertinya sebelah kanan nih, read only. Oke, kemudian description ya. Buat description itu ini kita geser dulu agar rapi. Oke, description line edit ya. Ini tidak read only.
Oke. Oke, description-nya ya mungkin kita buat aja panjang ya. Beri nama ini LE untuk last update, LE last update. Di sini LE description. Kemudian Anda menambahkan push button sini untuk navigational ya. Ya, sini beri nama first untuk nanti baris pertama. Di sini kasih PB first. Oke, setelah itu agak besar gitu. PB first. Empat ya. Oke, di sini kasih previous, next, navigasi, last. Kasih namanya PB Prev. Di sini PB next. Sini PB last. Kemudian Anda berikan juga untuk tombol utilitas yang lain ya. Di sini misalnya refresh, copy dia, refresh. Oke, agak besarkan dikit, panjang. Di sini tempatkan. Oke, berikan nama PB refresh. Ya, yang lain ya. Terus yang lain. Terus di sini kasih edit. Di sini objek name-nya PB edit. Terus insert. Objek name-nya PB insert. Sini delete. Terus di sini PB delete. Oke, itu aja dulu ya. Oke, rapikan dikit. Selanjutnya Anda menambahkan tabel widget untuk menampilkan isi dari tabel region ya. Ya, tabel widget mana dia? Ini. Anda tarik di sini. Oke. Saya kira cukup ya. Anda nambahkan TW region. Oke. Kira cukup lah ya. Nggak usah terlalu rapi. Karena ini tutorial ya. TW region, PB refresh, PB last, PB next, PB prep ya. Cek semua PB edit, PB delete.
LA description, region ID, CB region ID, dan LA last update ya. Yang read only hanya LA last update dan LA region ID. Oke, kembali ke ini untuk menampilkan ya. Eh, kita pertama menciptakan sebuah file .py ya, namanya sama saja dengan nama formnya tapi .py GUI region.py. Oke. Nah, di sini untuk apanya importnya buka saja GUI main ya. Nah, di sini kita ambil saja dulu ini import semua modul samakan. Kalau ada yang diperlukan kita tambah ya. Terus ini simpan GUI region ya PY. Nah, otomatis dia nggak usah tambahkan PY. Terus kita buka lagi GUI main ya untuk kita kopas ya di sini. Oke, sampai di sini. Copy, penutupnya juga copy. Ya, biar cepat. Karena itulah yang dilakukan programmer. Copy, kopas ya. Oke, di sini ganti nama kelasnya adalah GUI region. Terus, ini ya. Terus yang di load adalah form tadi namanya GUI region.ui. Kita judul jendela itu region form. Terus window iconnya di sini region ya. Oke. Itu sekarang kita jalankan program ini ya. Nah, sudah tertampil format dasar dari eh, region form ya. Nah, di sini tapi ikonnya belum muncul ya. Region PNG Kurpat. Oke, kita periksa di folder icons image itu ada tidak region ini ya. Di sini dia region R. Oh, namanya region 2 ya. Kita buat aja di sini sesuai dengan ininya region 2 ya. Nah, ini ikonnya di sini sudah muncul. Ya, ikonnya sudah muncul di jendela icon biar agak menarik. Oke, supaya membuat menarik juga kita menampilkan gambar atau citra pada tombol first dan lainnya. Oke, sekarang kita pustakanya apa namanya objek pustaka dari GUI region tadi yang kita rancang ya adalah PB first tadi namanya. PB first, terus kita buat set icon nama perintahnya, terus kita copy saja ini. Oke. Terus di sini kita periksa first ada nggak first first ini ada first ya. First PNG. Oke, kita jalankan PB first gitu. Oh, belum ada ya. Nah, periksa lagi. First itu coba kita periksa apanya. Pasti tipe datanya. Oh, JPG ya, bukan PNG ya. JPG. Oke. Ya, sudah muncul ya. Nah, ini tombolnya. Oke, untuk mempercantik ya, kita agak besarkan dikit apanya, ukuran citranya pada tombol. PB first. Oke, set icon size.
Sini kita core, terus key size-nya lebar dan tinggi 32, 32. Oke, kita jalankan coba. Ya agak besar di sini ya. Hmm. Kemudian untuk tombol-tombol yang lain ya, tombol-tombol yang lain kita buat PB apa tadi, PB prep ya, PB prep di sini namanya prep kayaknya. Oke, terus apa tadi, PB next, P copy next. Oke, PB last di folder ini ya. Oke, sudah. Sekarang refresh ya. PB refresh. Ada nggak di folder itu? Refresh. RR. Nah, ini namanya kita ganti ini aja ya. Ini kita ganti refresh. Oke, oke refresh. Oh, tidak ada ya. Ini apa sih? Iku ya. Iku. Oke, sudah. Edit, insert, dan delete. PB edit. Ada nggak? Edit. Edit ada. Berbagai macam tipe apanya, gambarnya ya. Edit PNG ternyata. PNG. Oke. PB insert. Ya, dan terakhir delete ya untuk gambarnya. Delete. Oh, delete tidak ada ya. Delete. Oh, ini apa sih ini? PNG. Kita ganti aja ini, rename. Terus kita jalankan ya. Oke. Ini saya kira ya. Selanjutnya ini terlalu berserakan ya. Oke, kita ini aja ya. Di sini kita apa namanya? Kita potong aja di sini. Mulai load UPI juga bisa saya kira. Kita definisikan baru def initially initialize atau initialization setting gitu aja ya. Terus ini kita tempatkan ya biar rapi. Ya, di konstruktornya
Selanjutnya di dalam konstruktor ini kita panggil saja dia. Sini initial setting. Berarti konstruktornya tidak terlalu banyak ya. Oke, dijalankan. Bisa nggak? Oke, bisa ya. Untuk initial settingnya dari region form ini. Ya, kira udah cukup ini, cukup menarik lah ya sedikit ya. Oh, ini delete kok terlalu kecil ya. 32. Ukurannya mungkin tadi di gambarnya Mbak di 64. Oh, salah. Nah, ininya PB delete ya. Ini PB insert ya. Coba. Oke, PB insert jadi udah cukup menarik lah ya. Ini tadi apa namanya read only ya. Jadi tidak bisa hanya description saja. Oke, selanjutnya Anda akan menampilkan data pada dalam tabel ya, data di dalam region apa namanya? Tabel region ke dalam TW region tadi ini ya. Oke, sebelumnya kita perlu apa namanya menambahkan apa dulu fungsi atau metode ke dalam kelas helper ya, karena nanti ini akan dipakai berulang kali pada project ya. Oke, Anda buka dulu kelas helper ya, kelas helper. Sini sudah ada tiga kita buat connect database, execute SQL yang akan kita pakai ya. Selanjutnya di bawah Anda bisa buat untuk men-setting tabel ya, biar agar menarik di sini. Kita tambahkan dulu di sini, misalnya namanya setting table. Masukannya adalah kolom untuk header tabel, di sini widget ya. Nah, widgetnya nanti nama tabel widgetnya. Oke. Setelah itu kita buat style sheetnya biar agak rapi. Formatnya titik dua kali. Section. Kita buat background colornya. Warnanya yang sering saya pakai adalah warna heksanya ini ya. BE013C ya. Terserah Anda nanti milih juga itu ya. Terus kasih border. Oke, radiusnya itu 18 pixel. Terus color white. Oke, bisa kita sini color white. Fontnya bisa kita tetapkan ya, family. Pakai Arial saja. Terus font size-nya itu kita buat 15 pixel saja. Ini style sheet-nya nanti kita pakai di sini. Widget.
Sip, terus kita pakai style sheetnya tadi yang kita definisikan. Set widget. Masukkannya ini yang header ya, nama-nama header. Set style sheet. Sama dengan ini aja. Warnanya akan berganti-ganti yang setiap baris pada baris ya, alternating color through ini tadi untuk header, sekarang untuk baris alternate. Mereka yang biasa CSS pasti lebih familiar ya dengan ini ya. Untuk style sheet warnanya adalah hitam aja ya. Putih. Kita kasih putih ya. 6 digit heksa. Oke. Karena gangguan ya. C5. Yang biasa saya pakai C5, C9, C7 ya. Oke.
kita sembunyikan ini. Oke, ini dulu. Mudah-mudahan benar ya. CSS memang agak susah ditulis di Spider ya, kecuali untuk ketika Anda menggunakan Visual Code mungkin dapat lebih mudah ya karena dibantu dengan intelligent code-nya. Oke, kita definisikan ini setting table di dalam class helper sehingga kita bisa pakai nanti di semua form ya yang akan kita ciptakan. Oke, kembali ke GUI region ya. Ya, di GUI region ini kalian definisikan sebuah metode baru ya, depth setting region ya. Tadi initial setting, sekarang setting ya. Tadi initial setting untuk gambar, sini setting region aja kita namakan. Kita tulis sel, terus kita buat dulu number row-nya akan kita pakai untuk navigasi. Terus serve SQL string-nya jadikan pustaka kelas ini aja. Terus select all region. Oke, kita definisikan dua lagi untuk query stringnya di sini untuk order berurutan nanti berdasarkan order by region ID. Kalau di sini last untuk query terakhir ya, baris terakhir. Sini bisa kita sederhanakan ya. Yang bakunya itu kasih 3 ya. Yang baku. Dan juga baku. Kasih 3. Ini kita sederhanakan saja supaya jangan berulang. Dari sini kita sambung dengan operator plus. Terus di sini kita kasih order by region ID. Terus di sini juga kita sederhanakan. Order by region ID nurun. Oke, itu dulu ya. Selanjutnya kita akan mengisi header tabel dulu. Header tabel dan style sheet-nya ya. Style sheet-nya CSS. Kita definisikan nama kolomnya dulu yaitu tadi region ID, description, dan list update. Oke. String region ID terus description ya, ini terus kita panggil ya metode yang tadi kita definisikan untuk style sheet-nya, style sheet tabel. Di sini tadi setting tabelnya, setting tabel masukannya adalah calls tadi dan nama tabel widgetnya yang kita desain di Qt Designer adalah TW region. Oke, coba kita panggil ini dari konstruktornya dulu. Sudah benar atau belum? Ya, sudah ada style sheet-nya atau belum ya? Apa di sini? Set object as key table widget set.
Oke, di kelas helper. Alternating color. Salah ya? Salah. Set alternating. Ternyata setelah saya periksa, set alternating row color ya. Bukan set alternating color ya, row color. Colors ya. Kayaknya itu. Terus kita kembali ke GUI region. Kita jalankan ya. Tidak ada tidak ada salah ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Kita lanjutkan di sini, tampilkan datanya ya. Oke, kita definisikan dulu depth show content station self. Kemudian kita pakai ini ya. Kita pakai sebuah metode ya yang harus kita, karena ini nanti sering kita pakai dalam project ini, maka kita ini dulu, kita kembali ke kelas helper ya. Ya. Iya, di ini di kelas helper kita definisikan ya, yang akan kita gunakan, metode-metode yang akan kita sering kita gunakan pada project ya. Untuk metode selanjutnya kita definisikan dev show table ya, show konten misalnya namanya share konten table. Sini parameternya adalah tabel widget, terus string SQL. Oke, selanjutnya pertama kita bersihkan dulu, kosongkan dulu tabel widgetnya. Oke, tabel widget clear. Tuh, kita try. It's params. Itu kita pakai dari sini ya. Dari dbconfig. Oke. Ya. Oke, kemudian kita ciptakan objek connection ya dari konektor. Objek kursor terus dieksekusi string SQL-nya ya menjadi parameter metode ini. Terus hasilnya, hasil query-nya adalah objek fetch all. Semua langsung dibaca sekaligus. Row count-nya kita ambil dari yang pertama, hasil query pertama ya. Oh, baris, data per baris, di enumerate dulu, di unpack ya, enumerate,
hasil dari query, set row per barisnya. Nomor baris dulu di insert, setelah itu data per barisnya di ekstrak. Masukkan ke dalam tab kolomnya. Biar kelihatan. Kita berwidget item, terus datanya kita konversi dulu ke string ya. Maksudnya exception, cycle 2, database error, oh ini bukan exception ya, kunci adalah except, terus titik 2, akan objek dari message box. Sudah kita input ya ke message box. Oke. Jika terjadi error, kita warning ya. Eksekusi. Kita kasih finally untuk menutup connection. Keterangan. Tutup. Oke, inilah sebuah metode untuk menampilkan data sembarang data dari sembarang tabel ya. Tabel apapun nanti bisa kita pakai metode ini. Oke, kita kembali ke GUI region. Ya, sekarang GUI region ya. Nah, dari sini kita panggil tadi metode tadi dari kelas server. Nama metodenya tadi adalah secontent table widget. Masukannya adalah tabel widget ya. Nih, tabel widget di kita designer kita namakan TW region. TW region dan SQL-nya stringnya kita pakai yang ini yang terurut secara region ya. Oke. Setelah itu kita panggil ini
setting region ya. Oke. Oke. Terus dari konstruktor kita panggil ini. Oke, sekarang kita jalankan, kita coba ya, ada error atau tidak ya. SQL data belum tertampil. Coba saya cek ulang lagi. Ini error ya, tidak tertampil. Oh, ini kolomnya 1, 2, 3. Coba kita pergi ke kita designer. Nah, sini belum kita buat ya. Perhatikan di sini di TW region geret ke bawah itu kita table widget row countnya kasih 100 saja, row kolom countnya kasih 3 ya, 3. Terus save jumlah kolom 3 sesuai dengan calls tadi kita kasih di sini ya. Oke, setelah itu kita jalankan. Oke, sudah tertampil ya. Jangan lupa ya untuk menetapkan row count sama kolom count di sini di table widgetnya. Ya, ternyata sangat vital ya, saya sering lupa. Ya. Oke, ini ininya ya. Data sudah tertampil dan style sheet-nya juga sudah ada di dalam tabel widget. Oke, selanjutnya kita buat apa namanya? Delegate dulu ya, sehingga nanti ada yang bisa diklik 2 kali maupun yang tidak bisa diklik. Di sini kita ciptakan kelas baru di atas ya. Oh, tapi sebelumnya kita ini dulu aja yang lebih mudah ya. Menentukan background color di setting region ini. Background color untuk read only fields ya. Line edit apa saja kita buat. Objek RD ya, misalnya dalam self apa saja yang read only tadi, region ID ya, self, terus dan last update, last update. Oke, selanjutnya kita buat perulangan or X in list object ini. Kita setting style sheet-nya ya. Set style sheet. Terus sini aja tuh. Oke. Edit. Background color. Kita kasih warna ini heksanya. FD4 ya. FD4 FD411E. Terus colornya itu white saja, sederhana. Terus ini tutup string ya, string dari style sheet-nya. Oke, coba warna ya, kita perhatikan ya, ini warna agak merah ya untuk read only-nya, dan untuk yang dapat diedit dan editable ya, copy editable widgets-nya itu hanya ini ya,
LE description. Oke. Di sini jangan sama. ID ya, list object ID. Background colornya itu warnanya hitam saja ya. Kalau nggak usah defaultnya hitam. Oke, di sini kasih warna heksadesimal A9. A9F971. Agak kehijauan kalau nggak salah ini ya. Dan ya coba kita running. Ini agak kehijauan sini ya. Jadi bisa memandu user mana yang read only dan mana yang eh dapat diedit nanti. Oke. Setelah itu Anda membuat ya. Jadi di sini kita ingin hanya description saja nanti yang bisa diklik double klik oleh user ya untuk pengeditan ya. Jadi nggak semua bisa diedit oleh user, maka Anda buat kelas read only di atas ini, kelas baru, kelas namanya read only delegate ya, ide widget di sini key style item delegate defaultnya tidak dikembalikan dan tidak bisa double click. Oke, sekelas ini kemudian kita pakai untuk membuat kolom menjadi tidak bisa diklik ya, double click. Next columns in the way region. Dan tidak bisa diedit atau tidak bisa diklik dua kali. Oke, ciptakan objek delegate ya. Apa tadi ya? Read only delegate. Terus tabel widgetnya apa? TW region ya. Terus self TW region add item for kolom. Kolom yang berapa kita inginkan yaitu kolom yang tidak bisa diklik oleh region ID, kolom 0, 0 dan 2. Oke, kolom 0. Sini juga kolom 2. Coba kita running ya. Sampai sini ya, salah delegate ya. Oke, di running. Kita klik dua kali ini nggak bisa. Ini bisa kolom kolom keduanya ya. Kolom pertama tidak bisa dan ini tidak bisa diklik oleh user ya. Dimatikan. Oke, selanjutnya Anda bisa mengisi ini data mempopulit dari CB Region ID ya, masukkan ke di metode di sini ya. Metode depth content. Oke, populate CB Region ID combo box. Nah, untuk mengisi ini
Karena ini akan sering digunakan, Anda perlu mendefinisikan metode baru di dalam kelas helper lagi ya. Oke, pergi ke kelas helper untuk mendefinisikan metode baru. Di sini kita definisikan metode populate, karena ini sering digunakan ya, jadi kita buat saja banyak metodenya. Masukannya adalah SQL string dan widgetnya nanti, widget combo box-nya. Oke, kita bersihkan dulu, kosongkan dulu widgetnya. Try. Sama, di sini kita ambil yang ini ya, pada metode show content table. Oke, setelah itu di sini juga sama. Ya, if count 6, maka dieksekusi SQL stringnya. Terus di sini populate-nya mengisi box itu research hasil dari query adalah guru baca semua hasil query, terus itu setiap rekod dari hasil query dimasukkan ke combo box ya, widget titik add item. Kita konversi dulu dia ke stringnya. Kemudian kita buat exception sama ya, copy aja dari yang di atas show content table. Oke, periksa lagi ya, saya kira itu ya untuk populate box. Sekarang kita baca ini, kita pakai ya di sini di GUI region. Oke, panggil kelasnya, terus masukannya adalah string SQL ya. Kita buat SQL-nya dulu. SQL-nya, maka kita baca select region ID from region, order by region ID, diurutkan berdasarkan region ID. Yang kita baca adalah region ID ya. Oke. Setelah itu SQL-nya ini kita masukkan sebagai parameter ya, karena di sini parameternya adalah SQL string dan widgetnya. Widgetnya adalah apa tadi? Ini ya, CB region ID. Self. Oke, kita jalankan. Sudah terisi ya. CB region ID sudah terisi setiap region ID yang ada dalam tabel ya, ini di DB skema. Oke. Oke, pada bagian ini, video ini kita telah berhasil untuk mendesain region form dan logikanya membuat style sheet di ini di dalam pada tabel widgetnya dan membaca data ke dalam tabel widgetnya. Dan untuk video ke depan kita akan membuat logika program untuk menavigasi tabel region form dan utilitas edit, insert, delete dan lainnya ya, menggunakan database PostgreSQL ya dan Python GUI. Oke, saya kira untuk video ini supaya tidak terlalu panjang ya, kita bagi. Untuk selanjutnya tunggu video-video kami berikutnya. Salam dari kami dari Kota Bali G. Sehat selalu. Horas.